seperti di dalam tabel produk terdapat ID produk, ID kategori, nama produk, gambar, deskripsi, rate, harga plafon, harga after, dan tanggal dibuat. Di dalam tabel kategori terdapat ID kategori, nama kategori, tanggal dibuat. Di dalam tabel konfirmasi terdapat ID konfirmasi, order ID, user ID, payment, nama rekening, tanggal bayar, dan tanggal submit. Dan yang terakhir ada tabel login, terdapat user ID, nama lengkap, email, password, nomor telepon, alamat, tanggal join, rule, sama last login. Di sini tabel card berelasi dengan tabel detail order yang merelasikannya adalah order ID. Detail order juga berelasi dengan tabel produk yang merelasikannya adalah ID produk. Tabel produk juga berelasi dengan tabel kategori yang merelasikannya adalah ID kategori. Yang terakhir, tabel konfirmasi berelasi dengan tabel login yang merelasikannya adalah user ID. Di sini juga terdapat sequence diagram. Sequence diagram di sini dibagi menjadi 3, ada sequence diagram login, sequence diagram transaksi, sama sequence diagram laporan. Dalam sequence diagram login, si user dapat menginput user ID sama password, diinput data, lalu kirim data, masuk ke login. Lalu jika si proses cek user ID sama passwordnya berhasil, maka akan masuk ke halaman admin. Jika si input user password tidak berhasil, maka akan masuk ke message error. Yang kedua ada sequence diagram transaksi. Di sini jika si user input transaksi, lalu pilih menu kirim data, masuk ke transaksi, simpan data, masuk ke transaksi, proses simpan. Jika konfirmasi data berhasil, maka akan masuk ke halaman berhasil. Jika tidak berhasil, maka akan masuk ke halaman message error atau ada pemberitahuan data tidak berhasil. Dan terakhir ada sequence diagram. Ada sequence diagram laporan. Di sini jika si user login terus pilih menu, si user dapat menginput, mengupdate, delete si data tersebut, lalu data tersebut bisa disimpan, diproses, dan jika data tersebut berhasil, maka si user akan masuk ke data tersebut akan masuk ke laporan harian dan laporan bulanan. Dan ada keterangan message dan data tersebut dapat dicetak. Jika si data tersebut tidak berhasil, maka akan masuk ke message dan keluar. Atau ada halaman tidak bisa menginput. Nah, di sini saya akan mendemokan tampilan untuk pembeli atau member. Nah, di sini ada data-data produk yang dijual. Kemudian jika kita ingin membeli, kita harus masuk atau daftar terlebih dahulu. Kita coba daftar. Nah, di sini kita bisa memasukkan email untuk
akses login. Kemudian klik daftar. Nah, ketika berhasil, maka kita akan di-redirect ke halaman login. Nah, di sini kita bisa masuk menggunakan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, jika sudah ada nama, maka ini tandanya kita sudah login atau berhasil login. Nah, di sini kita akan mencoba untuk men-check out atau membeli produk. Kita masukkan dulu ke keranjang terlebih dahulu. Coba kita lihat. Nah, di sini ada satu produk yang kita masukkan ke keranjang. Kemudian continue shopping. Kita akan mencoba untuk membeli produk yang lain. Nah, sudah terdapat 2 produk yang kita check out. Nah, di sini ada harga satuan. Kemudian kita bisa mengupdate jumlah yang kita ingin masukkan ke keranjang. Kemudian update. Nah, otomatis quantity atau jumlahnya berubah dan harga total di sini pun juga berubah. Kemudian di sini juga kita bisa menampilkan produk berdasarkan kategori. Ada kategori sirup, kapsul, dan tablet. Nah, kita akan mencoba untuk men-check out-nya. Nah, di sini saya akan men-check out 2 barang dengan total 72.000. Kemudian di sini ada metode pembayarannya dan kita klik I agree and check out. Nah, setelah berhasil di check out, kita bisa melihat transaksi yang tadi di halaman daftar order. Nah, di sini ada status konfirmasi pembayaran. Apabila kita sudah melakukan pembayaran atau transaksi, kita tinggal masukkan dan menginput formnya di sini. Masukkan informasi pembayaran atau nama bank atau rekening yang kita lakukan untuk transaksi. Kemudian masukkan akun tujuannya, misal Bank Mandiri. Kemudian masukkan tanggal bayarnya. Kemudian kirim. Nah, statusnya pun akan berubah menjadi konfirmasi diterima. Nah, di sini kita masuk ke home. Di sini ada jumlah pelanggan, jumlah pesanan, dan jumlah konfirmasi pembayaran. Lalu kita ke kelola pesanan. Nah, ini daftar pesanannya. Lalu ke kelola toko, kita pencet kategori. Di sini kita tambah kategori. Untuk nama kategorinya yaitu vitamin. Kita tambahkan. Lalu di sini sudah ada. Kita ke halaman produk. Di sini kita tambahkan produk. Kita tambahkan paracetamol. Tambah kategorinya. Harga sebelum diskonnya yaitu 25.000. Kita masukkan gambarnya. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita lanjut ke metode pembayaran.